Ini 29 poin sikap KNPB pada peringati New York Agreement 1962 dan rasisme. Persiamenadi Komite Nasional Papua Barat KNPB Pusat, bersama mahasiswa dan masyarakat Papua, menggelar aksi damai di lingkaran Abepura, Jayapura, Papua. Aksi ini diselenggarakan dalam rangka memperingati 62 tahun New York Agreement yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus tahun 1962, serta mengenang peristiwa rasisme yang terjadi pada tahun 2019, Kamis tanggal 15 Agustus tahun 2024. Melansir The Papua Journal di petik media ini, Ketua 1 KNPB dan juga sebagai penanggung jawab aksi, Warpo Sampariwetipo, menegaskan bahwa rakyat Papua adalah subjek utama atas tanah dan politik Papua. Namun, New York Agreement dibuat tanpa melibatkan orang asli Papua, sehingga kesepakatan tersebut dianggap tidak sah oleh rakyat Papua. Hari ini, tanggal 15 Agustus tahun 2024, tepat 62 tahun yang lalu, kekuatan kolonial Belanda dan Indonesia, di bawah desakan imperialis Amerika Serikat, menandatangani kesepakatan yang menentukan nasib wilayah West Papua di markas besar PBB, New York, tanpa melibatkan orang Papua, ujar Wetipo. Menurut KNPB, perjanjian tersebut dibuat secara sepihak, sementara bangsa Papua setahun sebelumnya, pada tanggal 1 Desember tahun 1961, telah mengeluarkan manifesto untuk merdeka dan berdiri sendiri sebagai sebuah bangsa dan negara. Ketidaklibatan bangsa Papua dalam perjanjian ini didasarkan pada pandangan rasis yang menganggap orang Papua sebagai primitif dan terbelakang. Warpo Wetipo juga mengungkapkan bahwa perjanjian New York mengatur masa depan wilayah West Papua dalam 29 pasal, dengan pasal 14-21 secara khusus mengatur penentuan nasib sendiri, self-determination, yang seharusnya didasarkan pada prinsip, satu orang satu suara, one man one vote. Namun, Indonesia dianggap tidak menjalankan kesepakatan tersebut sesuai aturan yang telah ditetapkan. Sebaliknya, Indonesia melakukan berbagai operasi militer dan penumpasan gerakan kemerdekaan Papua sebelum dilaksanakannya penentuan pendapat rakyat PPRA, pada tahun 1969. KNPB menilai PPRA tersebut tidak sah karena hanya melibatkan 1.026 orang dari sekitar 809.337 rakyat Papua yang berhak memberikan suara, dengan sebagian besar memilih bergabung dengan Indonesia di bawah tekanan militer. KNPB juga menyoroti dampak kolonialisme Indonesia yang masih berlangsung, termasuk eksploitasi sumber daya alam dan operasi militer yang menyebabkan ribuan orang menjadi pengungsi. Mereka menuntut penghentian segala bentuk operasi militer dan eksploitasi di tanah Papua. Dalam pernyataan sikapnya, KNPB mengeluarkan 29 poin yang ditujukan kepada pemerintah Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB, Melanesian Spearhead Group MSG, Pacific Islands Forum PIF Paus Franciscus, rakyat Papua, serta warga negara Indonesia di Papua. Berikut adalah beberapa poin utama. Kepada Pemerintah Republik Indonesia. 1. Kami menolak perjanjian New York 1962 yang dibuat secara sepihak tanpa melibatkan bangsa Papua dan yang mengkhianati hak kami untuk merdeka dan berdiri sendiri. Perjanjian ini tidak memiliki legitimasi karena tidak mencerminkan keinginan dan aspirasi rakyat Papua. 2. Kami menolak hasil PPRA 1969, yang dilaksanakan dengan manipulasi, intimidasi, dan kekerasan. Proses PPRA yang melibatkan hanya 1.026 orang dari sekitar 809.337 rakyat Papua dan di bawah ancaman senjata tidak mencerminkan prinsip satu orang satu suara, one man one vote, yang diatur dalam hukum internasional. 3. Kami meminta Indonesia untuk menghormati hak kami sebagai bangsa Papua untuk menentukan masa depan kami sendiri. Hak penentuan nasib sendiri adalah hak fundamental yang diakui secara universal, dan Indonesia berkewajiban menghormati dan melaksanakannya secara penuh. 4. Kami menuntut Indonesia segera menyelenggarakan referendum yang adil dan demokratis bagi bangsa Papua, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk Piagam PBB Pasal 1, 2, dan Resolusi Majelis Umum PBB 1514-15 tahun 1960 tentang hak penentuan nasib sendiri. 5. Menolak pandangan rasis yang digunakan oleh Indonesia untuk membenarkan penjajahan di West Papua, yang menganggap bangsa Papua sebagai primitif dan terbelakang. Pandangan ini adalah bentuk diskriminasi yang menindas hak kebangsaan dan kedaulatan bangsa Papua. 6. Menolak kehadiran dan intervensi militer Indonesia di tanah Papua yang telah menyebabkan penindasan, kekerasan, dan pelanggaran hak asasi manusia terhadap rakyat Papua. 7. Menuntut penghentian semua bentuk operasi militer, eksploitasi dan penindasan terhadap rakyat Papua, serta menghormati perjuangan kami untuk menentukan nasib sendiri sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. 8. Mendesak PBB untuk segera meninjau kembali Perjanjian New York 1962 dan PPRA 1969 yang cacat hukum dan tidak memenuhi standar internasional.
Proses ini tidak hanya melanggar piagam PBB Pasal 1, 2, yang menegaskan hak semua bangsa untuk menentukan nasib mereka sendiri, tetapi juga bertentangan dengan Resolusi Majelis Umum PBB 1514-15 tahun 1960 tentang Deklarasi Pemberian Kemerdekaan kepada Negara dan Rakyat Kolonial. 9. Menuntut agar PBB mengakui hak bangsa Papua untuk menggelar referendum penentuan nasib sendiri yang benar-benar demokratis, bebas dari tekanan serta intimidasi militer, sesuai dengan prinsip satu orang satu suara (one man one vote) yang diatur dalam Resolusi Majelis Umum PBB 1541-15 tahun 1960. Kepada Melanesian Spearhead Group (MSG). 10. Kami memohon kepada MSG untuk mengakui dan memperkuat hubungan kekerabatan kita sebagai bangsa Melanesia. Kami meminta solidaritas dari MSG dalam perjuangan kami untuk memperoleh kebebasan dan penentuan nasib sendiri. 11. Kami meminta MSG untuk hentikan kompromi sepihak dengan Indonesia yang mengorbankan perjuangan bangsa Papua. MSG segera membantu memperjuangkan pengakuan internasional atas hak bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri, dengan mendesak komunitas internasional untuk meninjau kembali status hukum West Papua dan mendukung upaya kami untuk mengadakan referendum yang adil dan bebas. 12. Kami memohon kepada MSG untuk terus mengadvokasi hak asasi manusia bangsa Papua di forum-forum internasional, dengan menekan Indonesia untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia di West Papua dan untuk menghormati hak-hak kami sebagai bangsa yang berdaulat. Kepada Pacific Islands Forum (PIF). 13. Kami meminta PIF untuk memperkuat solidaritas antara bangsa-bangsa Pasifik dalam mendukung perjuangan bangsa Papua untuk kebebasan. Sebagai bagian dari komunitas Pasifik, dukungan PIF akan menjadi kekuatan moral yang signifikan dalam memperjuangkan hak-hak kami di kancah internasional. 14. Kami meminta PIF untuk menjadikan isu West Papua sebagai bagian dari agenda regional dan internasional. Dengan mengangkat isu ini di forum-forum global, PIF dapat membantu memperjuangkan hak bangsa Papua dan menekan Indonesia untuk menghormati hak penentuan nasib sendiri. 15. Kami memohon kepada PIF untuk menggalang dukungan dari negara-negara anggota dan komunitas internasional dalam mendesak dilaksanakannya referendum yang benar-benar demokratis dan sesuai dengan standar internasional di West Papua. Kepada Yang Mulia Paus Fransiskus. 16. Kami, bangsa Papua, dengan hormat menyampaikan permohonan khusus kepada Yang Mulia Paus Fransiskus yang akan berkunjung ke Indonesia. 17. Kami memohon kepada Yang Mulia Paus untuk menggunakan pengaruh dan suara moral yang dimiliki dalam membela keadilan dan perdamaian bagi bangsa Papua. Kami meminta agar Yang Mulia Paus berbicara atas nama kami yang tertindas, menyerukan diakhirinya kekerasan, penindasan, dan pelanggaran hak asasi manusia di tanah Papua. 18. Kami memohon kepada Yang Mulia Paus untuk menyuarakan dukungan terhadap hak bangsa Papua untuk menentukan nasib sendiri, sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang diakui dalam ajaran gereja. Kami berharap agar Yang Mulia Paus mendesak Indonesia untuk menghormati hak kami untuk hidup merdeka di tanah kami sendiri. 19. Kami meminta agar Yang Mulia Paus mengadvokasi perlindungan hak asasi manusia bagi rakyat Papua selama kunjungan ke Indonesia. Kami berharap Yang Mulia Paus dapat menjadi suara bagi mereka yang selama ini bisu karena ketakutan dan intimidasi, dan mendesak Indonesia untuk menghentikan segala bentuk pelanggaran terhadap kami. 20. Menguatkan iman dan harapan kami memohon kepada Yang Mulia Paus untuk memberikan dukungan rohani kepada kami, bangsa Papua, yang telah lama menderita. Kami membutuhkan penguatan iman dan harapan agar kami dapat terus berjuang untuk kebebasan dengan damai dan tanpa kekerasan, sebagaimana diajarkan oleh Yesus Kristus. Kepada rakyat bangsa Papua. 21. Mari kita ingat dan tegaskan bahwa kita adalah pemilik sah tanah air kita, West Papua. Hak kita untuk menentukan nasib sendiri adalah hak fundamental yang tidak dapat diabaikan atau diperdebatkan. Kita harus terus berjuang dengan penuh kesadaran untuk kemerdekaan. 22. Di tengah segala kesulitan, kita harus tetap bersatu dalam perjuangan kita. Kesatuan kita adalah kekuatan kita. Dengan bersatu, kita dapat menghadapi segala tantangan, memperkuat suara kita, dan melanjutkan perjuangan untuk hak penentuan nasib sendiri dan kebebasan. 24. Kita harus terus menjaga martabat dan hak asasi manusia kita. Tetap berdiri teguh pada prinsip-prinsip perjuangan. Kita harus menuntut hak-hak kita dengan cara yang damai. 25. Dukung segala upaya menuju referendum yang adil dan demokratis, di mana seluruh rakyat Papua memiliki suara yang setara. Bukan dalam pemilu kolonial Indonesia yang penuh manipulasi. Referendum adalah sarana yang harus diperjuangkan untuk menentukan pilihan politik kita. 26. Mari meningkatkan kesadaran dan pendidikan di antara sesama rakyat Papua mengenai hak-hak kita dan proses perjuangan kita. Kepada warga bangsa penjajah di West Papua dan Indonesia. 27.
Kami meminta Anda untuk menyadari dan mengakui kebenaran sejarah terkait penjajahan dan penindasan yang telah berlangsung di West Papua. Kami mengajak Anda untuk menghormati hak asasi manusia rakyat Papua. Kami menuntut agar Anda menyadari dampak dari tindakan ini dan mendukung penghormatan terhadap hak-hak rakyat Papua. 28. Kami berharap agar Anda mendukung upaya untuk mencapai solusi damai yang menghormati hak penentuan nasib sendiri bagi bangsa Papua tanpa intimidasi atau kekerasan. 29. Kami menuntut agar Anda menghentikan segala bentuk penindasan yang berbasis rasis dan kekerasan terhadap rakyat Papua. Kami meminta dukungan Anda untuk penyelenggaraan referendum yang adil dan demokratis di West Papua, yang mencerminkan kehendak rakyat pribumi Papua secara jujur. Kami mendorong Anda untuk menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari masalah. Akhirnya, dalam perjuangan panjang dan penuh tantangan ini, kami, bangsa Papua, dengan tegas menyuarakan hak penentuan nasib sendiri kami dan mendesak semua pihak untuk mendukung perjuangan kami. Kami berkomitmen untuk berjuang tanpa henti hingga hak kami diakui dan dihormati untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik, bebas dari penindasan, dan penuh dengan kesempatan yang setara untuk semua, pungkas KNPB di akhir pernyataan sikap.